Baik, sangat menarik Bapak-Bapak dan Ibu Esther. Ini kebetulan aja sih Mbak Esther ada di ujung sana sebagai yang paling cantik di panggung kita ini. Dalam pemaparan dari Prof. Didin tadi, Bapak-Bapak dan Mbak Esther dengan Pak Menteri Agama, sangat menarik bahwa sebetulnya sudah banyak usaha yang dilakukan, tapi itu tentunya tidak cukup untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Kita melihat bahwa sebetulnya data dari The State of Global Islamic Economic Indicator Report 2025 memperlihatkan Indonesia ada di peringkat ketiga ekonomi syariah dunia, itu di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Nah, kalau saya ingin bertanya dulu kepada Pak Adi sebetulnya kalau melihat kondisi terakhir perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Pak Adi, itu seperti apa dan apakah memang yang tadi diharapkan oleh Prof. Didin ya ditanyakan bahwa pada suatu saat Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah, itu bisa atau tidak, Pak Adi? Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa nih Pak. Pagi ini kita diskusi yang sangat-sangat ini ya, challenging. Betul. Tapi saya sedikit mengikuti tadi Bapak Menteri Agama menyampaikan tentang visi Pak. Ya. Dan saya ingin mendorong untuk kita juga mulai berani untuk memiliki visi yang besar. Apalagi di tengah-tengah tantangan global yang masih saja belum menunjukkan ya mereda, tetapi kita punya komitmen yang luar biasa besar Pak. Mungkin sedikit saya ingin coba gambarkan yang tadi Bapak sampaikan. Satu, dari potensi. Memang potensi karena kita memiliki jumlah penduduk yang luar biasa besar Pak. Dan bahkan usia produktif Indonesia itu hampir sekitar 211 juta. Dan most of them itu masuk ke link digital Pak. Nah itu potensi pertama kita. Dan lebih dari 90% mayoritas penduduk kita adalah Muslim. Artinya ekonomi syariah dan keuangan syariah ini memiliki potensi yang luar biasa besar. Tadi Bapak sendiri sudah menyampaikan, potensi kita dari sisi market share sukuk, kita nomor 3 ya. Saudi Arabia, Malaysia, dan kemudian Indonesia. Tapi masih banyak lain Pak, sektor keuangan syariah ini. Contohnya misalnya dari sisi asuransi syariah, pensiun syariah, kemudian wakaf. Ada begitu banyak potensi lain sebenarnya dari syariah ini yang perlu kita dorong, reksadana misalnya. Itu adalah peluang ke depan Pak. Nah problemnya adalah tadi, tantangan apa yang sekarang ini perlu kita mulai address bareng-bareng. Saya sederhana saja Pak, saya coba lihat dari inklusi keuangan dan literasinya. Ini secara umum ya? Secara umum. Jadi Indonesia dari sisi literasi keuangan, teman-teman dari OJK selalu melakukan riset, hampir sekarang udah mulai setiap tahun Pak. Indeks kita cukup menggembirakan pertumbuhannya. Tapi tantangan kita, bahkan di level ASEAN 5, kita masih tertinggal. Angka terakhir itu inklusi baru 85%. Dan untuk syariah itu inklusinya juga hampir 20% di bawah yang normal, yang seluruhan. Misal perbankan, taruhlah sekitar inklusinya 80%, di syariah ini selisihnya malah luar biasa, masih di bawah 20% Pak, masih 13% angka 2024 itu inklusi keuangan syariah kita baru di 13,41%. Perbankan sudah 80,51%. Dari sisi literasi, syariah masih 43%, literasi indeks keuangan kita 66,46% di tahun 2024 saja. Menariknya adalah literasinya lebih tinggi dari inklusinya. Artinya Bapak Ibu, potensi syariah ini masih besar. Literasinya sudah ada, inklusinya belum. Nah salah satu mempercepat untuk inklusi adalah mendorong untuk akses yang lebih mudah. Salah satunya digitalisasi dan campaign seperti acara hari ini Pak. Jadi saya sangat senang kalau kita mulai dari satu visi, kita harus memang merebut visi itu ke depan. Yang kedua kita harus berkolaborasi mendorong literasi dan inklusi tadi Pak. Dan yang ketiga kita harus berani membangun credible outcomes yang kita targetkan secara bertahap. Dan ini kalau bisa Pak, setiap 5 tahun, bahkan setiap tahun kalau perlu kita lihat. Kami di Kementerian Keuangan, di OJK, BI, dan LPS, kita berkomitmen untuk terus mendorong ini Pak, secara bersama-sama. Jadi optimis Pak, kita harus bekerja keras untuk merebut peluang yang luar biasa besar. Terima kasih. Pak Adi, menarik sebelum saya beralih, tadi Anda katakan bahwa
literasi keuangan syariah sebetulnya tinggi di Indonesia, Literasi lebih tinggi dari lebih tinggi daripada inklusi. inklusinya. Itu lebih hanya karena aksesnya saja, atau juga ada masalah trust juga Pak? Karena kan beberapa kali kita melihat, bukan di syariah tentunya, di konvensional, itu kan ada masalah trust juga di situ, soal pengelolanya, soal orang-orangnya. Iya. Apakah ada juga soal itu atau tidak ada itu Pak? Ya, jadi menarik ini, antara literasi dan inklusi ya. Kalau di perbankan secara umum, literasinya sudah misalnya levelnya 66%, tapi inklusinya udah 80%, Pak. Oke. Kebalikan nih. Ya. Nah di syariah itu mirip dengan pasar modal kita. Jadi kemungkinan ada isu satu trust, yang kedua adalah tadi akses, dan yang ketiga mungkin willingness kita untuk bisa dan mau untuk memanfaatkan industri yang sekarang sudah mulai berkembang. Oke. Jadi justru kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita Pak, untuk membangun ekosistem, Ya. dan juga mendorong masyarakat kita menyadari bahwa kita getting better. Ya. Itu Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.